Sebelum kita mulai, kita cuci piring dulu Pak ke belakang. Oh ya, saya sudah cuti lama. Bersih, bersinar, sunlight. Aduh Bapak ini, let's welcome Krisna Mukti. Terima kasih for having me today. Finally kita berjumpa di setelah Sofinavi Talks. 6 bulan yang lalu. Setelah 6 bulan, hampir 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Ini adalah Sofinavi Talks You Are Love. Kita selalu mengingatkan orang bahwa kamu itu sangat dicintai. Oleh siapa? Sudah pasti yang menciptakan kamu. Nggak mungkin kamu Tuhan terjadi yang Maha karena Kuasa. Betul kan? Allah Nggak mungkin Subhanahu wa terjadi Ta'ala. karena satu, oh iseng aja deh jadiin Krisna, itu nggak mungkin ya. Jadiin si Sofi ini iseng aja biar aja hidupnya susah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin pasti lah, bukan dipelihara. tujuan itu kita diciptakan di dunia kan. Ya, pasti kita dipelihara. Betul nah, speaking of dipelihara. Ya. Jadi kita udah lama nggak ketemu kan ya. Betul. Ya gue juga pakai acara pindah ke Bali kan, Iya. 2016. Gue juga baru tahu lo pindah ke Bali. Masa? Enggak, gue taunya lo pindah ke Australia. Oh enggak jadi. Oh nggak jadi, nah itu gue taunya itu. Lu taunya itu ya Ah. nggak jadi. Tapi kan lu juga habis itu sibuk berpolitik Pak. Iya, jadi betul. mungkin lo tidak begitu mengikuti pemberitaan Dunia- remah-remah Dunia biskuit entertainment sih, kemarin sempat organik seperti ditinggalin. aku. Sebel nggak lu? Kita kemarin ketemu dalam sebuah syuting film. Ya. Filmnya belum tayang, aku masih bingung ya kok belum tayang, harusnya udah tayang ya Pak ya? Lah situ pemeran utamanya, kalau gue kan cuma sekedar lewat. Enggak, ini Gua dikit lagi cameo kayaknya. doang. Dikit lagi kayaknya aku Kapan rasa. dikit lagi? Kita telepon aja yang di Jerman itu. Jadi kita ada satu film kemarin, nggak apa-apa dibocorin aja karena itu Iya, film iya, iya. pertamanya Bunda Korla. Iya, betul. Kita nggak bocorin juga si Korla udah bocorin Iya, di TikTok Kor-Kor dia. sendiri. Kor-Kor kan? Iya. Jadi ya udahlah. Tapi entah kapan kita tunggu aja ya, kapan tayangnya. Tapi itu seru sih. Ya, lucu ya? Gue jadi cameo aja tuh gue ngerasa keseruan itu asik gitu loh. Lu enjoy nggak syutingnya Gue kemarin? enjoy banget. Enjoy banget Iya, ya? gue cuma sehari doang nih syuting Iya. gitu. Tapi di Bandungnya itu lo seru, Iya, kan? iya. Kayak Gitu. syuting tuh adem, Betul, semua orang datang betul, on time karena betul, semua diinepin di betul. situ. Makanan juga enak, Betul. jajanan yang lewat banyak. Dan enaknya lagi kita tuh syuting sama temen-temen yang udah kita kenal gitu loh. Jadi kan chemistry-nya langsung klik. Gitu. Kru-krunya ya, Betul. kayak di OP, Sutradaranya juga. terutama. si Jadi Kay. seneng ya kitanya ya, seneng ya. Happy, mudah-mudahan ada yang keduanya kita Iya. dipanggil lagi. Iya ya, mudah-mudahan ya. Kita berdoa semoga ya guys, ya. Amin. Cepet tayang aja dulu yang itu. Ya tayang aja dulu lah. Tayang aja dulu lah ya. Tapi gini, lu tuh udah Ya. lama absen Ya. ceritanya Betul. di dunia pertelevisian. Betul. Tapi memang juga dunia pertelevisian sudah banyak berubah, Iya ya. ya kan? Betul. Aku sih rasa gitu ya. Juga. Bukan karena menambah usia deh rasanya, karena ya oke itu juga faktor. Nah. Tapi bahwasannya program-program TV sudahlah tidak seperti dahulu kala. Iya betul. Dulu kan kita masih bisa ya Pak bawain talk show, Mm-mm. variety show. Betul. Lebih variatif lah dulu tuh. Gitu. Tapi jumlah TV-nya masih sama. Kayaknya sama ya. Iya. Cuman acaranya. Acaranya serupa Iya. semua. Betul. Seperti yang tadi aku bilang, dulu ada variety show, ada talk show, ada magazine, Iya. ada music Betul. gitu ya. Kalau sekarang itu aku merasa ya nggak ada salah, nggak ada benar, ini perubahan musim aja. Aku merasa acara zaman sekarang itu kayak lo ambil aja dari sosmed terus lo pindahin ke TV gitu. Iya betul. Betul. Terus nanti yang ngomong bisa 7-8 orang bersamaan, terus kita Iya. nggak tahu denger apa. Iya betul. Acara-acara apa ya variety show gitu kan, kebanyakan hostnya 3 orang, 4 orang. Dan gue tuh kalau ditawarin untuk jadi bintang tamu itu, gue jujur gue lebih banyak diem. Iya kan, karena yang ngomong udah banyak. Ya mereka berdebat sendiri gitu. Dan kalau mereka baru ngomong, gimana Chris? Baru gue ngomong gitu. Jadi kalau gue untuk masuk itu susah karena mereka udah cet gitu. Iya. Gue ngerasanya begitu ya gitu. Iya. Dan kenapa gue lama tidak tampil di dunia pertelevisian? Ya karena itu tadi tahun 2014, alhamdulillah gue dikasih kesempatan sama Allah untuk menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI. Oke. Gitu ya. 2014 tuh ya Pak. Sampai 2019 Oke. gitu. Nah 2019 sampai tahun 2002, sekarang tahun berapa ya? 2025 Pak. 2024 kemarin, gue masih di politik Iya. gitu. Walaupun gue sudah tidak menjabat lagi Oke. untuk 2 periode berikutnya karena gagal. Oke. Gitu ya. Jadi gue tetap konsisten di dunia politik gitu. Gue pikir
ya sudahlah, Allah sudah memberikan gue jalan ke jalur politik gitu. Jadi gue coba untuk konsisten gitu ya. Walaupun gue tidak menjabat lagi sebagai anggota dewan, tapi hati tidak bisa dibohongin. Jiwa berkesenian gue, karena memang gue kan dari keluarga seni gitu, itu lebih deras gitu loh. Sampai akhirnya gue memutuskan bahwa kayaknya gue udah enough deh di dunia politik, udah nggak cocok lagi sama gue gitu. Jadi tahun lalu gue memutuskan untuk kembali lagi ke dunia entertainment, dan it's not that easy ternyata gitu. Gue pengen balik lagi, sebetulnya gue pengen baliknya lagi tuh pada saat gue gagal tahun 2019 gitu. Tapi karena saat itu terkendala COVID, ya kan, ketika gue nyalek yang kedua gue gagal, gue pengen balik lagi. Gue pikir gue gampang, nggak di politik, gue bisa kembali ke dalam dunia entertainment secepat itu gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Kita semua di dalam dunia entertainment kolaps kan, gitu. Terjadi the Great Reset alias pandemi COVID. Betul, selama 2,5 tahun gitu. Ya udah, akhirnya gue coba lagi balik lagi ke politik. Dan di 2024 kemarin gue memutuskan untuk benar-benar full gue tinggalin politik, gue benar-benar terjun lagi ke dunia entertainment, dan ternyata memang itu nggak segampang dulu. Jadi gue pikir akhirnya memang mungkin ya faktor usia, seperti senior-senior yang pernah bilang sama gue, ketika pernah ada beberapa senior gitu di dalam dunia sinetron, ketika nanti usia lo makin bertambah, lo lihat deh, lo nggak akan segampang ini dapat peran gitu. Nah, ternyata benar, kalau menurut gue faktor fisik. Kalau menurut gue gini, kenapa? Karena yang usia 30-40 itu sudah menggantikan peran gue. Ini menurut ya, itu gue menjadi apa? Ayah. Bapak muda, ya kan, bapak muda. Oh, dulu gitu. lu sering jadi bapak muda ya, kan? Ya, betul. Nah, sekarang kan usia gue hampir 56 kan? Ya. Nah, sementara sosok gue, ya mohon maaf nih, bukan gue sok bilang awet muda ya. Nggak kelihatan, Pak. Gue belum kakek-kakek banget gitu loh. Kakek-kakek dalam dunia sinetron kan yang bener-bener yang harus rambut putih, renta, gimana gitu kan. Jadi memang agak susah gitu. Kalaupun ada tawaran, ya faktor harga udah nggak sekondusif dulu. Betul. Gitu. Jadi jauh banget jatuhnya. Gue bilang nggak bisa gitu juga. Gue juga harus menghargai perjuangan gue, pengalaman gue. Gue kan dari tahun 90-an main sinetron, ya kan. Tiba-tiba gue biasanya gue dapat 10 perak, terus gue ditawar cuma 2 perak. Iya, gitu. Benar. Ya nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga. Terus udah gitu mereka juga take it or leave it. Gitu. Masih banyak yang mau. Nggak bisa goyang dikit, betul, naik turunnya ya. Peran lo udah, maksudnya gini, peran lo udah nggak penting-penting amat, Chris, gitu. Lo take it or leave it, kalau lo mau ya lo ambil, kalau nggak ya sudah, lo digantiin yang lain gitu. Tapi gue kadang-kadang bandel juga, kalau lagi BU gue ambil juga. Itu bukan bandel, Pak. Itu namanya adjustment. Adjustment, ya. Iya kan, kita butuh hidup. Cuman gue takutnya gini loh, takutnya itu akan jadi kebiasaan gitu loh. Gue takutnya satu PH, gue nerima segitu, PH-PH yang lain tahu harganya segitu. Si Krisna mau tuh dibayar segitu gitu loh. Nggak seperti dulu, nah itu yang gue takutin gitu loh. Kata gue sih itu, nggak tahu ini kata gue ya. Tinggal lu ngatur narasinya aja. Kemarin di sini bisa kok Mas Krisna. Saya suka ceritanya. Iya ya, benar ya begitu ya. Oh iya benar. Yang ini, iya dong. Iya. Jadi kan betul. kita kan berkesenian. Kita suka, kita kerjakan. Iya betul. Jadi kita harus pintar ngeles ya. Bukan ngeles sih, narasinya aja sih. Kata alasan. Iya, alasan yang kuat. Bisa dimengerti. Iya betul. Saya suka proyeknya, kebetulan syutingnya juga di Bandung. Jadi ya ayolah, seru-seru. Kalau yang ini kebetulan saya harus memikirkan transportasi, ini. Boleh lah Mas, betul, naikin dikit. Kayaknya gue harus gitu belajar public speaking sama lu. Public speaking. Dulu ngomong-ngomong cuci piring keliling Indonesia berapa tahun Bapak? Tahun 2000 sampai tahun 2010, jadi 10 tahun. 10 ya? Ya. Brand ambassador tuh? Brand ambassador. Si Matahari Ringan itu? Iya, gitu. Cuci piring mana-mana. Jadi ya sampai sekarang emak-emak yang zaman dulu masih eksis. Ingat gue paling ya kalau ketemu Mas Krisna nggak cuci piring lagi gitu. Gue bilang sekarang udah pensiun. Saya punya dishwasher sekarang, Bu. Iya kan, udah nggak zaman cuci piring. Tapi dari situ, ini dong brand ambassador kan honornya lumayan sih. Maksudnya ya, Pak? Untuk ukuran zaman dulu ya, 25 tahun yang lalu gitu, menurut gue lumayan lah gitu. Dan gue bisa, karena gue nggak rewel, gue nggak pernah minta-minta naik honor.
yang penting langgeng aja. Dan bener ternyata sampai 2010 gue dipakai jadi brand ambassador gitu. Iya. Itu alhamdulillah banget. Dan yang paling penting selain honor adalah pengalaman yang gue dapatkan selama berapa ya, sekitar 10 tahun itu, gue bisa gratis pergi ke sana kemari gitu kan, anggap aja liburan. Travel ya? Travel, orang kerjanya juga paling cuma 2 jam. Karena ada roadshow kan mereka. Iya, gitu. Bisa seminggu tuh gue bisa 2 kali, 3 kali pindah-pindah kota, tapi yang deket-deketan kayak misalnya Surabaya, Madiun, Kediri gitu. Ntar minggu depannya lagi di mana lagi kayak gitu-gitu kan lumayan. Lu kan sempat ada karir presenternya juga kan ya? Persinggungan kan dulu. Gue lupa. Nah, gue tuh mulai jadi presenter sebetulnya. Gue adalah pertama kali presenter infotainment pertama itu gue. Buletin Sinetron. Baru gue mau bilang. Itu. Buletin Sinetron. 1994. Ya. Produsernya almarhum Mas Kasino. Oh iya? Ya, beliau yang itu membuat itu sama satu lagi Ilham Bintang. Ilham Bintang. Dia Bapak Ilham Bintang. Jadi 2 orang itu adalah salah satu. Mereka adalah yang berjasa untuk mengantar gue ke dalam dunia presenter. Presenter. Iya. Oke, pada saat itu udah pakai cue card apa lu baca teleprompter? Belum baca teleprompter, jadi harus diapalin. Oh iya, oke, ya benar sih. Tapi kalau gue nggak apal, gue minta dibikinin matador. Karena kan kalau udah malam banget, biasa udah blank lah, gitu kan. Dan dulu nggak boleh nih kita duduk begini. Nggak boleh, jadi harus sopan. Nggak gini juga nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. You know, tahu kan? Kenapa tahu artinya? Alasannya? Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu gue. Nah itu, ini mau buka nih. Dulu kan masih zaman Orde Baru. Jam 4 sore itu, ini mohon maaf ya, Butin Soeharto nonton TV. Jadi kalau kita begini, kalau kita kayak gayanya kayak presenter MTV, dianggap nggak sopan. Masa sih gara-gara Demi itu? Allah. Yang ngasih tahu lu siapa itu? Produsernya, lu jangan begitu ya. Kan gue dulu gayanya kan pengen selengean tuh. Iya dong, kan masih muda saat itu ya. Pengen kayak MTV gitu kan, nggak boleh. Gitu, jadi gue bahasanya juga bahasa yang kaku, selamat siang, selamat sore. Iya benar. Kakinya nggak boleh begini, kan enak tuh dulu kan begini, sekarang kan cuek kan, begitu. Aku juga kan termasuk yang didikannya begitu. Iya. Kalau gitu. paling banter adalah bantal di depan. Nah. Terus duduk lurus, terus ya itu nggak ada lipet-lipet gitu, nggak ada. Iya, gini paling. Nah, cuman kalau cewek kan mungkin karena terbatas gerakannya kan, kalau cowok kan biasanya pengen yang cuek, santai, bebas gitu kan. Apalagi dulu kan kita acuannya MTV kan gitu. Pengen yang secuek gitu ternyata nggak boleh. Gitu, Butin lagi nonton. Lu nggak sopan kaki lo diangkat-angkat gitu. Daripada ntar tayangan kita kena ban. Oh iya gitu. Dulu bisa kena ban. Iya udah akhirnya udah gitu tuh zaman Orde Baru. Iya. Setelah itu banyak perubahan ya. Perubahan setelah zaman reformasi udah banyak. Gue lumayan lah dulu 2 tahun lah itu gue jadi presenter di Buletin Sinetron. Tapi kan lu beruntung menerima didikan presenter secara klasik. Menurut gue apa-apa itu kita pelajarin dulu klasiknya. Betul. Baru dia lu mau main jazz, lu mau main art rock, lo mau main apa gitu, tapi klasiknya dapat dulu gitu. Jadi gue juga, sebetulnya waktu itu gue dibebaskan untuk be yourself gitu ya. Ya setelah gue be yourself, ya gue kan juga ngambil istilah inspirasi dari berbagai macam sumber, salah satunya MTV itu gitu kan. Nah tapi ternyata beberapa sikap gue itu tidak diperkenankan tidak pas pada musimnya lah begitu ya. Tidak pas musimnya, betul. Iya. Gitu, tapi gini, dulu itu studio belum senyaman kayak sekarang gini, gitu. Kameranya juga masih gede, lampu juga masih panas banget, gitu kan. AC-nya juga cuman semilir gitu doang. Pikir-pikir dulu kayaknya harusnya syuting pakai itu ya, sunblock. Iya. Nggak sehat loh itu, UV-nya lebih parah itu dari. Ada belum sih dulu sunblock? Tahun 94. Belum ada kan? Enggak. Ya kalaupun ada, mungkin di kalangan premium pakainya di luar gedung. Iya. Kita nggak sadar kalau lampu pun bisa memberikan efek UV. Nah, tapi untungnya dulu itu gue nggak selalu syuting di studio. Jadi kalau gue mau wawancara, misalnya si artisnya nih, artis A gitu kan, artisnya ini misalnya punya kebiasaan apa? Berenang misalnya. Gue pernah tuh inget syuting sambil berenang. Ya. Iya. Susah banget. Wawancara Bella Esperance. Oh, Bella Esperance. Iya, Bella Esperance bilangnya ya. Nah, itu Mbak Bella Esperance itu
Dia kan dulu masih yang seksi-seksi Iya, gitu iya. kan. Iya. Pokoknya gue maunya dalam kolam renang. Lu gitu. pakai baju renang, Ya, terus gua lu pakai openingnya baju- gini. Pemirsa gitu. Iya begitu. Astaga susah amat ya nyari duit ya. Begitu. Tapi pakai apa tuh namanya yang begini nih? Yang bulu-bulu tuh. Yang sound Pelampung. apa? Oh, boom. Iya boom, pakai Iya, boom pakai gitu. boom. Jadi suaranya dari situ. Iya, ya nggak mungkin Gitu. clip on lah Pak. Iya, Bapak makanya. kesetrum ya di situ kalau pakai clip on. Iya. Kayak Oh, begitu. jadi action. Zut, gitu aja udah Pemirsa, ngobrol gitu gitu. Itu salah satu yang seru tuh, tapi seru sih gitu. Iya. Oke. Tuh, jadi ya Oh. alhamdulillah gini, gue tuh awalnya kan emang pengennya tuh sebetulnya awal karir gue tuh pengen jadi penyanyi gitu loh. Tapi ternyata Kan sempet, tapi. iya penyanyi dangdut. Iya, gue ketemu lu terus di zaman Sang Bintang. Betul. Tapi sebelum SCTV. itu maksudnya Allah tuh ngasih jalan ke yang lain-lain dulu gitu loh. Oke. Ya jadi model iklan gitu kan, model catwalk, terus main sinetron dulu, jadi figuran dulu lah. Model ada. majalah lu tuh Model dulu sering. majalah sampai jadi presenter. Jadi ya alhamdulillah sih, gue learning by doing, jadi gue bisa melakukan banyak hal. Ketika misalnya nih sinetron lagi musim pacaklik gitu, misalnya gue bisa ngerjain yang Pindah, lain, iya. pindah yang lain. Ya kayak gitu lah. Jadi lu kayak gue. Ada hikmahnya semua. Lu kayak gue, kita Iya. sama, kita nggak spesialis, kita generalis. Generalis. Kemana-mana Iya, bisa gitu. Kita punya Betul, bakat yang dimana kita berkontribusi di Betul. situ. Gue selalu ngasih contohnya, Pongki itu lebih ke spesialis. Singer, songwriter, udah Udah, itu. dua Singer, itu. songwriter, produser, itu aja 3 puter. Dia disuruh jadi MC nggak akan mau. Betul. Kecuali partnernya istri saya sendiri, dia mau. Karena mungkin dia pikir kalau sama istrinya Lebih nggak usah nyaman. mikir, Iya, nggak usah iya. mikir Oh, nggak lah usah dia mikir. kan, Iya, iya. langsung ajarin mah, disuruh apa gitu. Kalau dia harus berusaha lagi dia nggak mau. Tapi lu dengan berbagai macam Peran itu, lu belajar semuanya atau learning by doing? Learning by doing. Learning by doing, Karena dari gitu. umur 9 tahun tuh, Oh, Masya Allah. waktu gue masih tinggal di Singapura, gue ditemukan talent scout terus dicemplungin, dijadiin gitu. host anak-anak. Di Singapura? Iya, itu show-nya running hampir 2 tahun tuh. Itu in English? In Inggris, terus pindahlah ke sini, terus nggak melakukan apa-apa karena sekolah bahasa Indonesianya juga jelek gitu, jadi belajar dulu. Itu learning by doing lagi, belajar orang-orang kalau di sini ngomongnya gimana, ngomong dong sama deh aja gue nggak bisa bedain kan dulu, salah gitu pemakaiannya. Salah penempatannya. Iya. Terus akhirnya mencoba setelah selesai SMA siaran. Nah lu pernah siaran nggak? Itu, gue tuh nggak pernah siaran, tapi orang nganggep tuh gue siaran di Radio Prambors. Suara lu soalnya cakep. Gitu, nggak, karena ada satu orang penyiar. Krisnamurti. Bukan, Krishna Purwana. Purwana. Iya, nah Krishna itu- Purwana dulu selalu tandemannya sama Ida Arimurti. Ida Arimurti. Ya, itu disangkanya Krishna Mukti. Gitu. Lu penyiar Radio Prambors kan? Bukan. Gitu, itu Krishna Purwana. Masih ada nggak sementara sih dia? kurang tahu ya. Sementara lu Krishna Mukti. Mukti, gue Ada Mukti. lagi Krishna Murti. Krishna Murti Wibowo. Iya. Iya, Itu ada. pemeran dong. Itu juga. pemeran sama Iya, pemain itu kemana sinetron. sekarang? Ada, dia masih ada. Masih main? Masih main dia. Oh. Gitu, dia masih main. Orang gitu. suka salah kan? Suka dulu salah. manggilnya. Ada lagi tuh Jenderal Krishna Murti juga. Oh iya. Nah, waktu kemarin rame tuh gue ke bawah-bawah tuh. Gue ke bawah iya, viral juga iya, gitu. iya, Orang iya. pada ngehujat gue kan. Ini Waktu nih, kasus gitu. Jessica itu sangkanya gue. Gitu, tapi nggak apa-apa deh. Biar orang ini jadi inget sama gue. Ada hikmahnya juga. Lately gue lihat lu rajin banget di sosmed. Ya. Bikin konten yang menurut gua untuk angkatan, lu kan penyeberangan ya angkatan Gen X, antara boomer sama Gen X, Iya, lo iya, saru iya, ya iya. di usia lo. Ya lu boomer. Tapi lu belum boomer banget. Belum, Lu masih X sebenarnya. Iya. X yang kalau dikit lagi nyebrangnya ke sana, Iya, tapi iya. nggak ke sana. Arah lu, behavior lo, lah gue kayak behavior spesialis aja ya. Lebih ke X Iya, menurut gue, betul, yang betul. adalah ya kita lah sama-sama Gen X. Dan lu melakukan menurut gue apa ya, penuh dengan intensi, dan lu mencoba gitu ya di dalam dunia yang sekarang untuk tetap relevan. Iya, Ya betul. kan? Apa yang membuat lo kan ada orang yang kayak misal gini, gue pokoknya mau ngomongin masakan aja, gue mau ngomongin parenting aja gitu, gue ya macam-macam lah, gue otomotif gitu. Apa yang membuat lo gue Krishna Mukti yang adalah pemeran, pemain sinetron, brand ambassador,
gue hanya mau ngomongin toleransi umat beragama ya. Kan kamu bukan dari Kementerian Agama ya Pak ya? Bukan, jauh. Dan waktu DPR juga dulu bidangnya bukan itu kan? Bukan, gue dulu bidang gue tuh di Komisi 10 Pendidikan, pariwisata. Itu dah Pak, jadi kenapa dah tuh? Ya. Pak Krisna tuh kenapa? Jadi gini, yang pertama kenapa gue main sosmed gitu, itu berawal ketika gue gabut zaman pandemi kemarin, gitu. Everybody gabut ya, itu. Gabut. Jadi gue pertama kali main sosmed ya di situ, gitu. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman, gitu ya. Artinya, ketika gue menyodorkan sebuah tema, yang ini nggak FYP, yang ini FYP, yang itu enggak ya, gitu loh. Nah, kebanyakan yang FYP itu adalah yang toleransi agama. Kenapa toleransi agama? Karena gue cuma pengen jujur. Gue hidup dalam sebuah keluarga di mana gue sendiri Muslim, nyokap dan adik-adik gue tuh Kristen, gitu. Diversity banget. Betul, ya? Gitu. Nah, orang bilang, banyak yang bilang, sebagian bilang bahwa itu susah untuk hidup dalam dua agama dalam satu rumah karena banyak penyesuaian-penyesuaian. Satu atap tuh? Satu atap, gitu satu atap. Menurut gue enggak. Kalau kita benar-benar punya keimanan yang kuat, kalau kita benar-benar saling toleransi, saling menghargai, dan saling menginspirasi satu sama lain, dan kita tahu porsinya masing-masing, bahwa ya sudah, lo dengan agama Kristen lo seperti ini, gue nggak akan ganggu, lo juga, gue dengan agama Islam gue seperti ini nggak akan ganggu, dan tidak mengusik, semua harusnya fine-fine aja, gitu. Apalagi pada saat itu musimnya, apa sih namanya, kayak bukan pemilu ya, pemilihan bukan legislatif, pemilihan kepala daerah, itu tuh banyak yang tidak, apa ya istilahnya, banyak yang mengusung masalah toleransi agama, tapi mereka tuh sebetulnya lebih kepada mencela agama-agama yang mereka tidak inginkan, gitu loh. Nah, jadi dari situ gue ingin memberikan satu kontribusi, memberikan satu inspirasi kepada orang-orang yang intoleran ini, bahwa it's okay kita bersatu atap dengan lain agama, asal kita benar-benar keimanan kita kuat, gitu loh. Jadi dulu tuh kan banyak kan, kalau pernah baca-baca media-media gitu beberapa tahun yang lalu gitu, sama salib aja takut gitu kan, ya kan, ada lambang apa gitu yang kelihatannya salib, takut gitu, bahkan sampai sejadah-sejadah gitu kan, tuh ada salibnya tuh, nggak boleh tuh begini. Padahal nggak ada ya, padahal nggak ada, cuma bayangannya doang. Masa orang bikin salib di sejadah? Iya kan, ada tiang listrik kayak salib, nggak boleh tuh giniin. Ada sampai pohon cemara. Jadi salah ditebang, kan itu udah salah kaprah yang kayak gitu, ya kan? Iya. Itu kan cuma simbol, bukan berarti lalu kita tiba-tiba login, tiba-tiba keimanan kita terganggu gitu. Jadi menurut gue keimanan lo cuma segitu doang. Ketika lo lihat salib, lo takut lihat salib, lo kayak vampir dong gitu kan jadinya. Sama bawang putih dong. Iya makanya. Jadi akhirnya gue menemukan konsep konten gua, jadi sekalian mengedukasi, mengentertain gitu ya, menyadarkan mereka juga yang intoleran itu bahwa it's okay gitu, bahwa diversity dalam hal agama it's okay, nggak apa-apa. Karena memang kamu hidupi kan, ya, dan keseharianmu seperti itu. Dan itu jujur, konten gue tuh konten jujur, artinya gue nggak dibuat-buat ya, seperti itu. Yang gitu. Kalau lo bilang, guys, hari ini mamaku mau kebaktian, jadi aku bantu-bantu siapin kue-kuenya. Iya. Atau guys, hari ini aku puasa, mamaku udah bantu siapin loh, ibuku udah bantu siapin sahurku. Betul. Aku tinggal manasin, itu semua beneran, itu bukan konten. Ya nyokap lagi masak ya gue gitu, kayak gue shoot gitu kan. Tapi nyokap tahu tuh dia masuk sosmed lo? Tahu, pada akhirnya kan ada. Pasti teman-teman gerejanya ngasih tahu kan? Iya. Gitu. Malah kebanyakan teman-teman gerejanya yang tahu gitu. Jadi ya sudah. Itulah, jadi kan gini, kalau tiap istilahnya selebgram gitu kan, pasti punya temanya sendiri-sendiri gitu kan, ada yang fashion, ada yang masak, ada yang apalah Get ready gitu. With me, nah itu ada lagi. Kalau gue memang ya udah di situ, di toleransi gitu. Kalau pas gue toleransi pasti FYP. Tapi gitu. Emang belum ada yang main lagi kayaknya toleransi ini. Gue rasa cuma lu kali.
Nggak tahu juga deh, gue belum Ya pernah mungkin lihat ada yang tapi lain. nggak ada yang sebesar lu kayaknya ketika lu ngomong toleransi orang Iya, gitu. antara menyetujui sama menghujat Iya, ada iya. tuh biasanya. Iya. Tapi serunya di situ sih. Lu nggak apa-apa tuh? Nggak Ada apa-apa, orang- biarin aja Lu dihujat. jawab-jawabin apa lu cuek? Enggak, cuekin aja. Gue bilang, nggak tahu juga siapa yang hujat gue. Bodoh amat. Oh. Gitu. Bodoh, yang penting konten gue rame aja. Iya. Itu kan tujuannya. Iya. Dan kebetulan memang lo hidupi itulah Iya, ya. Jadi iya. nggak usah diri sana ya, Enggak, pura-pura kebagian kan nggak mungkin ya. Enggak, gitu. Iya. Semuanya adalah konten jujur, gitu. Itulah yang terjadi dalam. Ya kan gue juga nggak mungkin bikin konten, besok bikin konten tentang kebaktian ya. Iya. Undang-undang dong teman-teman mah. Iya. Effort banget ya Effort gue banget, kayak gitu. iya. Kata si tante-tante, saya dapat ongkos berapa disuruh datang pura-pura nyanyi sama Enggak. bapak. Nah kebetulan nyokap gue tuh emang lumayan sering lah. Entah bikin latihan Kur. paduan kur, entah kadang-kadang cuma ber-8, ber-10 gitu latihan-latihan doang di rumah ya gue shoot gitu loh. Entah kebetulan atau emang benar-benar kebaktian gitu yang dalam jumlahnya lebih banyak, 20-30 orang gitu. Ya udah gue shoot aja. Ya semuanya dengan segala dinamikanya gitu loh. Ya artinya gue ngapain aja di situ ya gue shoot aja. Kayak gitulah kira-kira. Oke, jadi itu menjadi ciri khas konten seorang Krishna Mukti. Ya seperti itulah ciri khas konten gue, Iya. toleransi agama. Lu nggak mau bikin kayak semacam podcast monolog gitu jadinya Podcast ngomongin? monolog tuh gimana sih? Ya jadi nggak, kalau gini kan ngundang tamu nih Oh, gue. iya. Jadi kayak cuma pendek-pendek gitu terus yang, Hai, saya Krishna Mukti, Nah. saya hidup di keluarga yang Itulah kekurangan gue. Walaupun gue pernah jadi anggota dewan, which is gue dibutuhkan public speaking yang Yes. memang harus bagus, bla bla bla. Gue tuh nggak bisa kalau disuruh misalnya ngasih nasihat deh, misalnya ngasih nasihat di konten gue tuh gue bingung gue harus ngomong apa ya. Jadi kalau orang Jawa bilang jatuhnya jadi wagu gitu loh. wagu. Ya wagu, jadi nggak asik ngomongin. Kan ada tuh orang yang ngasih nasihat, ngasih masukan gitu-gitu. Gue udah coba untuk itu, apaan sih? Gue kayak gini deh gitu. Lu nggak udah mencoba di breakdown dalam tulisan dulu nggak? Udah, justru itu di dalam breakdown dulu, terus gue hafalin gitu, terus bla 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 bla. Kayaknya ini bukan gue cara penyampaiannya nggak kayak gini, gitu loh Jadi lu artinya. nggak ke arah Gue situ. ya mungkin karena gue pemain sinetron, ya gue udah terbiasa dalam pengadeganan. Jadi gue lebih nyaman di situ gitu Iya, loh. iya. Ya mudah-mudahan dengan adegan-adegan di VT gue yang toleransi agama itu nyampe pesannya gitu. Walaupun gue tidak harus menggurui gitu loh. Lu tuh harus begini, toleransi agama tuh yang bagus. Gue nggak bisa begitu gitu loh. Kayak gitulah. Tapi dari kecil memang bukan diajarin, memang lu menghidupi. Tapi dari kecil memang yang menanamkan itu kepada lu siapa? Kan lu pasti lihat teman-teman lo, keluarganya sama semua. gini. Kenapa gue beda sendiri? Nah gini nih, gue juga bingung ya sama diri gue nih ya. Gini, gue tuh tinggal sama kakek nenek gue. Oke. Kakek nenek gue yang dulunya gue anggap sebagai bapak ibu gue. Wali. Enggak, bapak ibu beneran gitu loh. Nanti gue ceritain di part itu, gitu Oh, bapak iya. ibu. Dan mereka itu kalau zaman dulu KTP kan ada kolom agama harus diisi 5 agama yang udah dipilihkan pemerintah kan. Oke, gitu. iya. Tapi sebetulnya mereka itu tidak menjalankan agama yang sudah dipilihkan pemerintah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Gitu, Konghucu waktu itu belum ada. Jadi mereka pilihnya Islam. Tapi padahal dalam kesehariannya mereka itu kepercayaan. Gitu loh. Kejawen. Orang Jawa kan kejawen. Jadi mereka tuh ya begitu deh, sembayangnya sembayang kejawen gitu. Walaupun di KTP Islam. Iya. Gitu. Nah, tapi oleh oleh kakek nenek yang gua anggap sebagai bapak dan ibu gua, itu karena gue disekolahkan di sekolah negeri, ya mau nggak mau belajarnya agama Islam gitu. Nah, jadi dari kecil gue udah memang diajarin untuk sholat, ngaji dan sebagainya gitu kan. Pokoknya keislaman gue udah nempel dari kecil gitu. Ya sudah, jadi walaupun di rumah itu gue terbiasa ngeliat orang bersembahyang dengan kepercayaan kejawen itu, ya gue tetap Islam gitu. Dan nggak tahu kenapa gue nggak tertarik untuk Belajar. ngikutin kejawennya ini gitu loh. Ya, Ini banyak ya keluarga seperti ini Ya. by the way ya. ya udah, jadi gue sampai sekarang walaupun gue hidup dengan nyokap yang
agamanya Kristen, adik-adik gue Kristen, dan gue suka dengan segala kekristenan, pernak-pernik Kristen ya, kayak Natal dan sebagainya itu gue suka banget, selebrasinya gitu. Sebetulnya itu dari kecil, karena gue inget dari kecil itu gue suka ngumpulin, tau nggak apa? Postcard Natal itu yang kalau di bolak-balik itu gambarnya berubah-ubah gitu, iya, tahu kan? tahu, Zaman dulu tahun iya, 70-an tuh. Kalau digini nanti Sinterklasnya gini, betul. Sinterklasnya gini. Betul, gitu, betul. Nah itu zaman dulu. Itu gue memang udah suka dari kecil. Pohon Natal tuh gue tergila-gila pohon Natal. Pohon Natal pertama gue yang gue beli tahun 1977. Astaga. Segini. Dan itu masih ada sampai sekarang. Gitu, itu masih ada. Itu nggak bakalan gue ilangin, nggak bakalan Lu beli sendiri? Enggak, maksud gue ada di rumah itu. Ada di rumah itu, gue minta dibeliin pohon Natal Saya kecil mau itu. pohon Natal itu, iya, dan dibeliin, gitu, iya, dibeliin, gitu. Jadi terus buat apaan lu taruh di kamar? Gue seneng aja gue ngeliatin, gitu. Lu ngebayangin apa tuh, salju gitu? Iya, gitu. Okay. White Christmas. Iya. Dari kecil gue udah kebayangin White Christmas gitu. Lu kejual ini ya, iklan-iklan Hallmark ya? Iya, ya Allah Hallmark. Iya benar, ya kan? Iya betul. Jadi kalau orang mengerti itu sebenarnya bukan kekristenan, itu kehallmarkan, ya kan? Iya. Cuman pakai ini ya, pakai pernak-pernik Kristen gitu. Iya, jadi gue udah seneng gitu. Jadi pasang-pasang pohon Natal dan sebagainya itu udah kerjaan gue dari kecil gitu loh. Bahkan sebelum nyokap gue itu masuk Kristen gitu. Jadi sebelum nyokap gue masuk Kristen, gue udah seneng duluan sama pernak-pernik Kristen gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu, bokap nyokap gue yang gue anggap bokap nyokap gue itu ternyata adalah kakek nenek gue. Tunggu bentar. Bingung ya? Orang yang kamu anggap nyokap bokap, dari kecil kamu panggil ibu dan ayah? Ibu dan bapak. Ibu dan bapak? Iya. Dari kecil? Dari kecil. Kamu lahir panggil dua orang ini ibu dan bapak? Karena gue taunya memang mereka yang merawat gue gitu, mendidik gue dan sebagainya. Wait. Ibu bapak, kamu anak keberapa ceritanya? Ceritanya anak kelima. Jadi atasmu ada kakak-kakak? Ada 4 orang. Oke. Ya. Ibu dan bapak, kamu anak bungsu, ada kakak-kakak? Betul. Oke, terus? Nah, udah gitu. Ini udah lain topik nih, nggak apa-apa ya, nyebrang ya? Iya, ini gue lagi berusaha mengikuti dengan seksama nih, Pak. Okay. Takut ditanyain bahan ujian nanti. Sekitar tahun 2004 atau 2005, ya, itu usia gue masih 30-an lah gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki gitu. Laki-laki datang ke rumah gue yang mengaku bahwa dia adalah bapak kandung gue. Gue waktu itu masih sombong. Kenapa? Gue nggak mau nerima. Ini orang paling cuma cari ini doang, mau cari duit gue doang, mau minta duit gue doang gitu. Karena gue lagi top-topnya saat itu gitu kan, lagi laris-larisnya lah gitu. Tapi dia ceritain tuh detailnya bahwa gue itu sebetulnya bla 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 gitu kan. Bahwa sebetulnya yang lo sebut Mbak Rini, kakak gue yang sebetulnya kakak gue itu adalah ibu kandung lo. Paham nggak? Bingung ya? Kayak sinetron ya hidup gue. Jadi, taruh sebentar, sebelum kita lanjut. Iya. Ini lu cerita orang nonton banyak nih. Iya, gue ini demi Allah. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebut namanya. Nggak apa-apa. Keluarga lo yang lain? No problem. Bener ya? Iya, gitu. Dan ini baru pertama kali gue ceritakan di podcast. Kalau tamu lain tuh sering gini, ini baru pertama kali. Gue suka, lo peres. Enggak, lu cari aja. Kalau ini, gue masih mangap nih. Gue takut nih nayanginnya. Enggak, serius. Ini serius. Jadi, pada tahun 2004 atau 2005 itu, si bapak itu mendatangi bapak lo? Itu bapak lo? Itu bapak gue yang mencipta. Oke? Oke. Ya, udah. Gue nggak mempercayai itu karena yang gue tahu adalah bapak ibu gue adalah R.M. Sukrisno dan Mas Sodah almarhum. Yang ada di Wikipedia pun sama. Iya, gitu, yang ada di Wikipedia dan ada di surat kelahiran gue. Sampai surat kelahiran gue tuh pakai nama R.M. Sukrisno dan Mas Sodah, gitu kan. Nah, ternyata kedatangan bokap asli gue ini ketahuan sama Mbak Rini ini, gitu loh, sama Mbak Rini. Mbak Rini ternyata dari dalam ini curi-curi pembicaraan gue. Gue kan di depan nih, di beranda depan gitu kan. Begitu orang itu pulang, pokoknya dia menceritakan bahwa dia bapak gue gitu. Sorry bentar ya, sebelum sampai situ. Beranda. Ya. Orang ini tahu rumah lu di mana berarti? Iya, tahu, dia datengin rumah gue. Gitu. Random aja nih. Nah, salahnya dulu zaman kita dulu itu kan masih
surat-suratan. Orang bisa kirim surat. Bisa kirim surat. Iya, kita terima berkarung-karung, nah kita harus bales. Gitu loh. Ya udah dia datang. Bukan DM ya, surat. Bukan surat. Datang, nyokap gue nih mencuri dengar. Nah begitu dia pulang, tau gak nyokap gue ngomong, itu jangan percaya sama orang itu ya. Dia itu ini nggak bagus, pokoknya bla bla bla. Pokoknya nyokap gue berusaha untuk menutupi itu. Dah nih, tapi entah kenapa setahun kemudian pas Christmas, Natal 2005 apa 2006 gitu, gue lupa. Akhirnya nyokap gue ngaku bahwa dia adalah yang selama ini gue anggap sebagai kakak kandung gue, Mbak Rini. Dia adalah ibu kandung gue. Gue sampai yang, gue bingung mau ngomong apa ya. Sorry gue potong. Pada saat ini semua Bapak R.M. Sukrisno sama Ibu Masoda sudah meninggal. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Oke, jadi hanya lo dengan si Mbak Mbak kakak Rini, iya. yang ternyata one day ketika umur lo 30-an, iya. Kamu ibuku gitu? Iya, gitu. Saya ibu kandungmu. Dan apa yang ceritakan Bapak itu setahun yang lalu datang ke sini, itu adalah benar. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Datang ke sini itu adalah benar. Gue cuman terdiam, gue tidak menyangkal, oh gitu ya. Tapi gue bingung, gue mesti nyebut apa nih? Puluhan tahun gue nyebut kakak gue Mbak Rini, masa tiba-tiba Mah? Kan bingung, atau Bu? Nah itu perlu waktu penyesuaian 2 tahun untuk bisa menyesuaikan dari Mbak Rini ke Mah, Mama. Oke. Gitu. Ya. Nah sementara adik-adik gue lahirnya dari bapak tiri kan, jadi nggak masalah gitu loh. Bapak lain. Bapak lain. Nah, ya. Buat lo tiri. Iya, buat gue tiri gitu. Nah itu. Nah kembali lagi ke pertanyaan lo tadi ya, Jadi selama ini rahasia ini disimpan rapat-rapat. Gue nggak ngerti kenapa harus disimpan rapat-rapat gitu loh. Dan kenapa harus terbongkar ketika usia gue sudah menua gitu. Dan itu terbongkar dengan sendirinya. Kenapa tidak ada rencana membongkar, menceritakan ini semua gitu baik-baik ya? Gitu loh maksud gue. Gitu ya. Kalau misalnya itu kan masih Om deh gue manggilnya. Itu nggak menceritakan, mungkin sampai sekarang gue nggak tahu kalau Mbak Rini itu adalah ibu kandung gue. Gitu loh. Nah, ternyata punya cerita, dua keluarga ini saling menutupi. Gue ternyata sepupuan sama Oh. Ya, mereka dari keluarga seniman. Keluarga sana. Ya. Itu keluarga si Bapak. Aduh. Bingung kan lo? Iya, tunggu sebentar. Makin itu kan lo. Gue perlu waktu mencerna nih. Oke. Gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ya udah, akhirnya gue perlu. Sorry ya, ini bukannya karena gue yang kayak gitu. Enggak, gue lebih ke gue berusaha membayangkan perasaan lo saat itu. Iya. Gitu. Gue gelagapan, memang saat itu gue gelagapan, tapi I don't know what to do gitu loh. Gue cuman bilang gimana caranya. Oke, ini cerita yang harus langsung gue pahamin dan langsung harus gue jalanin, dan gue harus langsung bilang mama. Tapi menurut gue berat untuk bilang mama, jadi kadang-kadang masih mbak gitu kan. Sampai akhirnya 2 tahun baru gue bisa lancar bilang mah ya udah, sampai sekarang ya udah akhirnya bisa terbiasa. Dan ternyata keluarga mereka itu sudah tahu jalan cerita gue dibandingin gue sendiri. Jadi ketika gue ngomong sama gue udah tahu dari lo, udah tahu tentang dari lo kecil tuh, gue udah tahu kehidupan lo tuh kayak apa. Kenapa lo nggak cerita ke gue? Gue bilang gitu kan. Ya kagak enak lah, masa tiba-tiba gue cerita sama lo, tapi ini ya mereka tahu lo gitu. Abangnya. Ya abangnya gitu. Jadi mereka lebih tahu kehidupan gua dari gua lahir, yang dipisahkan, dibandingin gue sendiri.
Gitu loh. Kenapa mereka, ini gue belum flashback ke satu masalah di mana kenapa yang gemeter gue ceritanya. Lu bisa berhenti kapan aja loh, bener. Ya, Orang nggak harus semua tahu yang sampai ke dalam-dalamnya. It's okay. Jadi pasti orang akan bertanya, kenapa Mbak Rini ini tidak melanjutkan hubungan sama gitu. Tahun 68 mereka pacaran. Iya. Yang adalah kalau mereka nggak tahu juga nggak apa-apa, Krisna. Nggak apa-apa, gue cerita sama lo aja, terserah lo deh. Lo nanti mau di itu. Pokoknya gue cerita aja sama lo. Gitu. Okay. I trust you. Gitu. Lo mau tayangin silakan. Lo mau cut juga terserah. Gitu aja. Pokoknya gue cerita. Gue nggak mau setengah-setengah gitu ya. Jadi saat itu mereka pacaran, lahirlah gue tahun 1969 gitu. Tapi saat itu karena profesinya, ini menurut cerita dari keluarga ya, profesi seniman itu tidak kurang dianggap lah gitu. Jadi bibit bobot bebetnya kurang. Akhirnya mereka dipisahkan. Gue sebagai seorang bayi yang baru lahir diasuh oleh kakek nenek gue, gitu, yang gue panggil bapak dan ibu separuh hidup gue. Sampai mereka meninggal pun gue taunya bapak ibu gue. Sampai akhirnya datanglah ceritakan yang sebenarnya. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Any question? Minum dulu. Guys, kalian punya question karena aku nggak tahu harus bilang apa. Maksudnya gimana ya? Aku nggak kebayang sih jadi kamu tuh gitu. di umur Jadi 30-an. hidup gue benar-benar kayak sinetron. Gue pemain sinetron dan hidup gue kayak sinetron. Gini, waktu pertama kali Bapak itu ngomong, Ya. terus udah gitu kan Mbak Rini bilang nggak usah percaya. Iya. Kamu menjadi orang yang bingung, atau kamu menjadi orang yang marah dulu? Emosi yang mana yang muncul? Gue nggak ada yang marah. Sampai hari ini kamu nggak marah? Nggak marah sama sekali. Kamu anak baik banget sih. Nggak tahu, gue... Ya kan gini loh, semua itu udah pada tahu, yang adik tiri, adik-adik lah ya. Terus kamu terakhir yang tahu kamu nggak marah. Sekarang gini, kalaupun gue marah tidak merubah keadaan apapun gitu loh. Gue cuma mikir gitu, buat apa gue marah? Ya udah, emang terjadinya hidup gue begini. Gue cuma harus bisa menerima cerita yang sesungguhnya ini secepat mungkin. Gue harus memahami ini secepat mungkin gitu loh. Jadi ya mohon maaf juga, kan gue juga dari kecil tidak diasuh, tidak dididik ya kan oleh bapak gue gitu, walaupun darahnya ada di dalam diri gue, tapi secara mohon maaf ya, terpisah emosi, batin. nggak ada ketertautan gitu loh. Jadi ya gue pun manggil ayah ya agak kepaksa gitu loh. Itu juga it takes time. Beliau masih ada ya? Masih ada sekarang. Ini beliau kalau nonton nggak marah? Nggak apa-apa, semua orang, ya maksudnya dari keluarga sekarang kan udah pada tahu gitu loh. Cuman publik yang belum tahu aja. Ya kalau publik tahu, papamu nggak marah? Nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Hari-hari udah komunikasi nih berarti sama ayah? Jarang, karena kan sekarang ya dia udah punya rumah tangganya sendiri gitu. Paling hari-hari tertentu aja gitu komunikasi. Tapi lebih sering komunikasi sama gitu. Itu berarti sepupu atau adik ya? Adik dong. Adik ya? Adik. Gitu. Jadi kalau dia punya kegiatan apa gitu, dia cerita, dia suka curhat tentang bokap, kayak bokap tuh sekarang lagi begini-gini, itu diceritain ke gua. Jadi kamu tahu? Jadi tahu keadaannya, gitu. Cuman emang jarang ketemu, ya gue cuma titip salam, titip doa, gitu aja. Tapi emang belum ada waktunya sih untuk ketemu gitu ya. Oke, berarti growing up, kamu termasuk anak yang kalau pakai istilah bahasa sekarang itu father figure-nya absen ya? Iya, absen. Gitu. Ya father figure gue, ya kakek gue, gitu. Ya tapi beliau hadir atau absen? Atau hadir tuh dalam arti gini, ada. Tapi ayah hadir nggak? Atau ya udah, yang penting ada tokoh bapak-bapak. Enggak, maksudnya kakek gue itu ya berperilaku sebagai bapak gue. Iya, benar-benar. Benar-benar. Kayak ngajarin matematika. Betul. Jadi benar-benar. Jadi benar-benar bersandiwara bahwa mereka itu adalah seolah-olah bapak dan ibu gue yang asli gitu. Jadi selama berpuluh-puluh tahun mereka berakting sebagai bapak dan ibu gue yang asli gitu. Nah, Mbak Rini ya sebagai kakak gue gitu. Gue juga heran gimana mereka bisa menyembunyikan itu berpuluh-puluh tahun dan sebegitu hebatnya loh mereka menyembunyikan rahasia itu loh.
gitu sampai akhirnya bisa terbongkar dengan sendirinya tanpa mereka harus bercerita. Oke, sebelumnya kamu pernah ada nggak yang kamu ingat ada doa di dalam hatimu mungkin tak terucap tapi di dalam hati you feel ada yang harus gue tahu nih dari diri gue, kan kita mengalami usia di mana kita mencari jati diri dan yang lain-lain. Seorang Krishna Mukti mengalami itu nggak? Nggak ada karena semuanya tuh lempeng ya orangnya. Semuanya normal karena semuanya normal gitu loh. Nggak ada yang mencurigakan sedikit pun. Even ketika gue beranjak dewasa, pun nggak ada yang mencurigakan sama sekali gitu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Jadi ya ketika ada cerita yang sesungguhnya itu gue dengar, ya gue juga nggak tahu mesti berbuat apa, gitu. Gue lempeng aja akhirnya. Ya udah, ya sudah begini. Tapi udah tercerna belum emosi lo kalau gue boleh tanya? Saat itu? Saat ini. Tercerna gimana maksudnya? Ya kan pasti ada bingung, lalu ada kok bisa, lalu ada mungkin entah sedih, entah marah, entah terhianati, entah apapun, entah terlupakan. Gue itu orangnya yang paling apa ya, istilahnya cepat untuk pulih, cepat untuk bisa bilang ikhlas kali ya. Kayak misalnya kemarin gue kalah di pencalekan misalnya, gue cuma mikir, oh mungkin nggak begini, oh mungkin nggak begitu, gitu loh. Gue tuh cepet itunya, apa sih namanya kalau kayak gitu? Iya pulihnya cepet. Lu nggak gampang gitu. Negative thinking orangnya? Nggak gampang. Oh ya ini gini, ya udah simpel gitu ya. Simpel aja gitu. Jadi ketika hal ini terjadi pun gue begitu aja. Ya sudah, jalan hidup gue begini, mau diapain lagi? Gue mau marah pun nggak merubah keadaan. Isworo ini adalah ibu gue yang tadinya kakak gue, gitu. Ini si mamah yang sering kebaktian itu berarti? Iya, itu nyokap gue. Yang orang netizen selalu bilang awet muda banget mamanya. Iya. Nah jadi yang bingung itu justru teman-teman gue, teman SD, SMP, SMA, kuliah. Itu dah, mereka kan taunya si Ibu Masoda kan, growing up with you. Iya, ini lu gimana ceritanya sih? Jadi gue malah lu cerita ke mereka udah? Ya mau nggak mau gue cerita ke mereka, gitu. Oh jadi sebenarnya sih secara publik, ya mereka tahu cuma bukan publik audiens begini tapi lingkungan, iya karena tahu. Mereka harus tahu. Gitu, mereka harus tahu daripada gue bohong sama mereka kan, gitu. Ya berarti, maksudnya teman-teman kecil gitu. Iya, ketika si bapak ya waktu itu hadir dalam hidupmu dan memberitahu itu, berarti Nyun Sewu beliau juga udah tahu dong bahwa ya ini akan tersampaikan pada publik. Pada akhirnya mungkin kan anaknya diam aja. Iya. Pada akhirnya pastinya dia akan. Dia nggak bilang diam-diam ya kamu Kris gitu. Enggak sama sekali enggak gitu. Cuman gue tuh bingung ya. Jadi gini, ini mohon maaf ya, ini awal pertama kali gue ketemu sama bokap nih, gue pikir apaan sih gitu kan? Rindu. Iya, tapi kan gue nggak tahu siapa dia kan, gitu kan? Terus megang-megang pipi gue, apaan sih pak? Gitu kan? Gitu kan? Apaan sih? Gue panggilnya om, apaan sih om gitu? Gue risih gitu kan, dipegang-pegang tangan gitu. Ya kan waktu itu belum tahu kalau dia bapak gue kan. Setelah dia menceritakan, ya udah akhirnya gue peluk aja gitu. Nangis nggak waktu itu? Enggak. Sampai hari ini lu ada nangis? Enggak. Masa sih Kris? Gue tuh anehnya ya, gue nggak tahu kenapa, gue tuh lebih sering menangisi orang lain dibandingin menangisi diri gue sendiri. Contoh? Gitu, contoh misalnya nih, kalau ada viti-viti yang tentang kesusahan orang, gue tuh gampang nangis. Tentang anjing yang dibuang, itu gue gampang nangis, itu bisa, gue bisa begitu, jujur. Tapi kalau untuk diri gue, kok gue susah nangis ya buat diri gue gitu loh. Sampai gue kalah nyalek, abis-abisan. Gue udah mobil gue jual semuanya sampai punya utang miliaran apa dan sebagainya. Gue paling nangis cuma sekali dalam doa, habis itu udah. Ya udah mau gimana? Gitu. Tuh, itu gue gitu. Jadi nggak tahu ya, gue gampang pulih orangnya gitu loh. Nggak yang gampang move on, gampang pulih, nggak yang. Itu anugerah loh. Iya nggak tahu dari sananya begitu. Itu anugerah. Gitu ya? Menurut gue itu anugerah karena nggak semua orang bisa seperti lo. Mungkin kalau lo nggak dikasih kemampuan yang Tuhan kasih ke lo untuk cepet pulih, udah sakit mungkin. Iya makanya. Maksudnya udah ya sakit dalam berbagai hal ya, maksudnya pikiran terus. Betul. Gue aja nih zaman gue nyungsep kemarin waktu pencalekan kedua, habis-habisan, jual mobil, tabungan habis, aset habis. Dan ada COVID, gue nggak punya duit sama sekali, gitu. Alhamdulillah gue nggak gila, gitu aja udah, gitu. Alhamdulillah rezeki ada aja.
alhamdulillah gue nggak kena COVID. Jadi masih banyak yang harus disyukurin gitu loh. Gue nggak kena COVID, ya kan? Kalau kena COVID kan duit lagi, ya kan? Jadi Allah tuh masih menjaga gue gitu loh, masih memberikan rezeki-rezekinya, walaupun gue diberikan, menurut gue, kegagalan gue kemarin nyalek itu ya karena ujian, dan karena diberikan apa ya istilahnya, ujian lah, lebih ke ujian sih. Gitu, mungkin selama gue, teguran juga, mungkin selama gue jadi anggota dewan, gue kurang amanah. Mungkin ya, gitu. Atau bisa juga Allah lagi menyelamatkan gue dari hal-hal yang lebih besar yang lo nggak lihat. Yang gue nggak lihat. Ya kan, kali aja gue bisa-bisanya terpengaruh. Misalnya kok jadi ikut-ikutan korup, ikut-ikutan apalah yang kurang baik. Jadi udah cukup gue dikasih jabatan sekali. Dan gue nganggap sekarang diri gue ini memang lagi di recharge lagi dibersihin lagi dibentuk lagi dari semua. Karena gue jujur, selama gue jadi anggota dewan, gue kayak sempet kehilangan jati diri gue. Karena jujur, gue jadi anggota dewan tuh bukan kemauan gue, tapi kemauan Allah, gitu. Lo tau dari mana? Karena gue tidak punya ego itu. Bukan, gue tidak pengen jadi anggota dewan. Dalam 1000 tahun pun gue nggak pernah mimpi jadi anggota dewan. Tiba-tiba dapat tawaran tahun 2013 dari PKB, ya ada seleb yang mau jadi caleg lah. Ya gue cuman ditawarin. Saat itu gue masih ada sinetron gue masih number one. Gue bukannya artis nggak ada kerjaan waktu itu gitu loh. Cuman ditawarin, terus gue jalanin, nothing tulus, jadi. Berarti kan bukan maunya gue kan, maunya Allah gitu. Jadi Allah yang memang memberikan bonus pada gue untuk jadi anggota dewan. Bahkan setelah gue jadi anggota dewan, gue tuh pelangak-pelongo gue, karena kan gue bukan orang politik gitu loh. Gue bukan orang politik, gue bukan nggak pernah belajar politik, nggak pernah bersentuhan dengan politik. Gue tuh bener-bener seniman asli, seniman murni gitu. Gue bingung, di Senayan tuh gue ngapain ya? Kan di sana nggak ada pelajarannya, nggak ada sekolahannya gitu, nggak ada les private-nya dulu, nggak ada. Tiba-tiba lu jeburin, tiba-tiba harus ngerti meeting, harus ngerti. Iya, dan harus langsung memahami apa namanya masalah-masalah yang udah ditinggalin sama anggota-anggota dewan sebelumnya. Lah kan gue gelagapan dong. Gitu kan, itu gue perlu waktu loh 2 tahun untuk bisa adjustment bahwa gue, oh ya anggota dewan tuh ternyata harus gini, harus gitu. Otak lu shift ya? Shift gitu. Lu kan anak UI kan? Gue anak UI. Nah, gitu. Ambil apa waktu itu? Sastra Belanda. Oh, gue pikir fisik. Kagak, makanya gue bilang gue nggak ada basicnya sama sekali. Gitu, nggak ada. Gue nggak pernah mau jadi politisi tuh. Dan gue tuh ketulak banget. Gue jadi anggota dewan. Ini gue belum pernah ceritain juga nih sama orang nih. Aduh. Gue deg-degan setiap kali lu ngomong gitu. Karena gue dulu tuh benci banget sama politik, gitu kan. Bencinya minta ampun. Bidang itu lu nggak suka? Gue nggak suka. Setiap kali gue lewat di gedung, itulah ya. Gedung dewan itu, ya. Ini mohon maaf, lo terserah deh, lo mau ini di cut juga nggak apa-apa. Tapi gue cuma mau cerita as a friend ya. Karena gue saking bencinya sama dunia politik, gitu loh. Apalagi zaman-zaman lalu-lalu lah, gitu. Udah tuh. Makanya ketulah itu namanya. Apa sekarang gue ada di dalam sini? Nah itu, makanya nggak boleh ketulah, nggak boleh benci-benci, gitu. Jadi ya udah gue dikasih waktu tuh 5 tahun jadi anggota dewan, alhamdulillah. Gitu. Apa yang pelajaran yang paling lo take home selama 5 tahun itu? Ternyata politik dewan itu tidak sesimpel itu. Menurut gue tadinya politik itu adalah tujuan utamanya mensejahterakan rakyat yang ada dalam otak gue selainnya. Membuat undang-undang, inilah, itulah, bla 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 lah gitu ya. Dan ternyata tidak sesimpel itu, gitu loh. Jadi ini kayak misalnya nih ya, kalau kita memberikan, ini yang paling simpel nih, memberikan satu pertolongan ya. Kalau berdasarkan kemanusiaan, kita kan nggak lihat latar belakang itu orang, mau lo agamanya apa, suku bangsanya apa, pilihan politik lo apa ya. Kalau kita memberikan pertolongan aja. Tapi misalnya gue kasih pertolongan sama lo gitu kan. Tapi lo ternyata bukan satu koalisi sama partai yang gue ada di situ gitu loh. Gue nggak bisa, gitu. Nggak bisa ngasih pertolongan, gitu. Jadi tetap ada pakem-pakem tertentu yang namanya dunia politik, gitu. Transaksional ya. Nggak bisa, gitu. Ya kalaupun gue mau ngasih itu, paling diem-diem. Tapi kalau misalnya secara program, gue nggak bisa ngasih karena program kan ada ini pertanggungjawabannya, betul. Jadi kayak gitulah. Ya, artinya
oh jadi politik tuh kayak gini ya. Jadi ternyata gue nggak bisa sebebas itu memberikan bantuan gitu loh. Kayak misalnya ada banyak telepon masuk gitu minta bantuan ke gue gitu kan. Nah ternyata kan gue di komisi 10, komisi tentang pendidikan, pariwisata, tentang pemuda olahraga. Tapi ada bantuan misalnya minta bantuan kebanyakan tentang bikin masjid misalnya. Gue nggak bisa ngasih bantuan, kecuali ya dari kocek gue sendiri mau nggak mau gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang masyarakat tuh tidak memahami gitu bahwa kita juga punya sebagai anggota dewan punya keterbatasan gitu loh. Yang kadang-kadang ya mereka kebanyakan sih nggak memahami nih. Pokoknya gue udah ikutan milih elu ya kan. Mana dong? Nah sekarang mana gitu. Dan kadang-kadang tuh mereka juga minta bantuannya nggak cuman 100.000, 200.000 gitu, kadang minta 10 juta, ada yang 1 M ya kan, kita juga bukan sinterklas ya, mohon maaf gitu loh, nggak punya duit sebanyak itu juga gitu. Jujur, banyak yang harus dibagi-bagi juga. Betul, betul. Jujur kalau gue boleh membandingkan pendapatan gue, zaman gue main sinetron pas lagi laris-larisnya, itu jauh lebih besar gue main sinetron dibandingin di. Oh iya? Ya. Gitu, gue jadi anggota dewan, gaji gue itu cuma 15 juta, gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan saat itu ya 2014 sekitar 62 juta gue terima, ya sekitar 60 juta, dipotong ya kayak agency fee-nya lah buat partai 10 juta, jadi gue cuma terima 52 juta. Lo bayangin, misalnya gue lagi panen main sinetron. Oh lebih. Nah makanya lebih, kan, nah itu maksud gue. Cuman enaknya jadi anggota dewan itu selama 5 tahun ya kita tetap gitu loh, punya gaji tetap gitu. Kalau seniman kan enggak ya. Fluktuatif kan gitu. Jadi itu aja sih bedanya gitu. Dan kadang-kadang ya di dunia politik itu karena gue normatif ya gue dapetnya segitu-segitu aja. Gue nggak berani main-main program, main-main proyek, gue takut apes aja. Makanya alhamdulillah ketika gue nggak jadi anggota dewan pun ya alhamdulillah gue aman-aman aja. Gitu. Nah mungkin ya, ini mungkin aja nih, mungkin gue bisa juga gue salah. Mungkin ketika yang kedua kali lu mau maju lagi pencalekan, sebenarnya bukan musimmu lagi di situ, tapi lo nya kekeh kali ya. Iya, jadi yang gini, pertama kan kayaknya alignment banget betul, tuh, ditawarin semuanya mudah. Iya. Oke, yang penting ayo Krisna berpikir bagaimana caranya butuh 2 tahun adjustment jadi aman. Betul. Yang kedua gue emosi karena gue incumbent. Ada satu istilahnya kesombongan diri bahwa dulu bisa kok. Gue bisa, dulu bisa, kenapa gue nggak bisa? Sekarang duit ada, artinya gue juga orang masih kenal gue gitu secara popularitas gitu loh. Dan gue incumbent, kenapa gue nggak jadi lagi? Akhirnya di situ gue habis-habisan semua tuh gue relakan untuk pencalekan gitu, miliaran jumlahnya. Wow. Ya dan gue nggak berpikir kalau gue nggak jadi lagi gitu loh. Yakin banget ya. Karena ketua umumnya juga udah bilang, insya Allah jadi. Gitu kan, gue makin berbunga-bunga kan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Gitu, berkehendak lain. Oh ya udahlah, nggak jadi. Gue sebetulnya segampang itu, ya udah nggak apa-apa. Gue bisa balik. Sebenarnya nggak berkehendak lain, dari awal udah itu kehendaknya. Kayaknya kitanya yang Iya, betul. Ketetapannya udah itu sebenarnya. Betul. Kitanya yang bisa. Gitu. Iya. Nah, abis itu kan gue cepet kan, rekapitulasinya gue cepet nih gue ya sudahlah, gue ini aja deh balik lagi ke sinetron. Covid. Ya. Mobil 3 habis, men. Jual ya? Jual. Habis mobil gue. Ya, gitu. Ya. Tabungan gue, tanah gue, rumah habis lu jual semuanya ya. Gila nggak? Gitu, gue sampai segitunya atau mengorbankan diri. Gitu loh. Dan belum balik lagi sampai sekarang. Iya. Sudah gimana? Iya. Ya tapi alhamdulillah, artinya gue masih bisa hidup nyaman gitu kan, gue masih bisa melakukan hal-hal yang gue sukai gitu. Jadi walaupun Allah memberikan teguran dan ujiannya, Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan buat gue gitu. Jadi gue nggak ditinggalin begitu aja sama Allah gitu. Lo tetap dirawat, lo sehat, gitu. Gue itu yang paling penting. Waras. Betul, itu yang penting, gue waras. Hari gini kan semua mental health kan, Pak? Betul. Nah itu yang gue senangnya itu gue masih dikasih kemudahan gitu. Dan lo sadari itu yang gue takjub juga sih sama hati lo tuh. Lo betul-betul. Gue itu jujur sebetulnya udah 3 kali nyungsep
dalam hidup gue. Itu pertama tahun 98 ketika atau nggak apa-apa. Oh, yang ada diduga penipuan ya? Bukan, partner itu yang kedua. Tunggu, gue cerita yang pertama dulu. Yang pertama ada yang lagi? Tahun 98, itu gue pas lagi kerusuhan, Mei, gue kecelakaan. Tahu nggak? Kecelakaan di jalan tol Cilenyi, Bandung, mengakibatkan adik kandung gue, adik dari bokap lain ya, meninggal. Gitu. Nah, dalam pas kecelakaan itu gue tuh seperti dikasih, kan gue 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah di rumah sakit ya, karena tulang panggul gue lepas, dislocation gitu. Oh iya. Iya, jadi kaki gue tuh mohon maaf ya, di traksi, ya. digantung ya di film-film digantung. gitu, biar ini lagi tuh makan waktu hampir 2 bulan gitu. Gue berdialog sama Allah. Ya Allah, kenapa gue diberikan cobaan seberat ini? Waktu itu gue belum jadi artis, artinya masih skuter lah. Selebriti kurang terkenal, baru ini kan, baru awal-awal. Gitu, gue nggak punya banyak duit juga, gitu kan. Tapi gue harus bayar rumah sakit nih. Gitu. Nah, tapi ada aja jalan keluarnya gitu. Orang datang nyumbang, orang datang nyumbang, gitu loh. Jadi ya alhamdulillah untuk rumah sakit gue bisa teratasi lah. Nah, dalam satu malam, gue tuh pernah berdialog sama Allah. Kenapa gue dikasih cobaan seberat ini? Gue takut gue nggak bisa jalan lagi dong. Karir gue dalam dunia entertainment belum take off nih, gitu kan. Tahu nggak ternyata apa? Gue seperti dikasih jawaban gitu. Lu memang nggak punya ini, lu hidup lu baik-baik aja gitu. Tapi secara ibadah lu gimana? Lu nggak pernah sholat 5 waktu. Lu puasa dipermainkan, misalnya di rumah lu puasa tapi lu di luar lu jajan, lu makan kayak gitu-gitu. Lu kayak gimana? Masa hidup kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Bener loh. Setelah gue dalam keadaan sakit, gue mencoba untuk sholat itu gue dikasih kesembuhan yang menurut gue mukjizat. Karena waktu itu di samping situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena kerusuhan Mei itu, gue juga gak punya duit, tapi gue dikasih kesembuhan. Gue bener-bener dihidupkan lagi dari awal. Gue merangkak lagi dari awal, kayak anak kecil belajar jalan lagi gitu. Terus pakai kruk ini begini, itu hampir sekitar 6 bulan kayak gitu. Nah, abis itu tapi dikasih bonus sama Allah, dikasih sinetron Aku Ingin Pulang. Boom, nama gue naik langsung. Gede banget itu. Ya, itu gue gak nyangka sama sekali. Itu kasih sinetron itu, plus dikasih bonus Sunlight 10 tahun. Tuh, gila gak? Allah punya maksud dan tujuan gitu loh. Jadi gue dibersihin dulu. Iya, gitu. lu punya waktu untuk dipurifikasi ya, kayak masuk penangkaran. Betul. Dimana itu gue sangat percaya itu kapsulnya Tuhan untuk training lo. Iya. Nggak, gini ya, gue nggak pernah melihat sesuatu sebagai ini hukuman Tuhan misalnya. Bukan hukuman. Makanya tadi gue nggak bilang hukuman. Kan orang kan suka menganggap begitu. Karena kamu kurang ini, kurang itu. Gue rasa ya, dari kita lahir pun Tuhan udah tahu di umur sekian lu pasti akan kurang ini. Ntar umur sekian lu pasti akan kurang berdoa, lu kurang percaya. Udah tahu, tapi kan tetap dipelihara. Tapi ada berkat besar nih di depan, ya kan, bonus. Jadi ditangkar dulu untuk bisa menerima, karena kalau karakter kita nggak dibentuk, jebol nggak tuh bakulnya. Iya, makanya di apa istilahnya ya, gue lebih kepada teguran dan ujian sih. Gitu loh, teguran bukan hukuman ya. Gitu. Purify ya, diizinkan terjadi. Betul. Lalu lo hanya menyadarkan diri kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Itu yang pertama. Jadi karena selama ini gue mempermainkan akidah keislaman gue, gitu loh. Nah, tadi pertanyaan lo yang kedua itu, yang kedua itu setelah sekian lama mulai lupa lagi nih gue nih, ibadah-ibadah gue mulai, biasalah iman kan naik turun ya, gitu. Gue dikasih banyak kesuksesan, di situ lupa gue sama ibadah gitu. Dapatlah gue ini peringatan yang kedua tuh, ketika gue waktu itu mau pengen bikin satu tempat tempat pondokan gitulah di Sukabumi gitu. Terus gue butuh uang 350 juta gitu. Ibaratnya gue pinjam sama lo deh gitu ya, pinjam sama teman gue, terus gue pinjam 350 juta, tapi dikasihnya itu
nggak langsung 350 juta, tapi per minggu dikasih 10-15. Adek gue cuma segitu, Chris. Ya udah nggak apa-apa. Tahu nggak? Ternyata apa? Ternyata tuh dia duit nyolong, duit ngembat dari perusahaannya, gitu. Dia ikutan jadi partner ceritanya? Enggak, dia cuman ini aja. Gue mau nolong lo, gue mau kasih pinjem lo, gitu. Bayar pakai bunga nggak? Nggak pakai bunga, gitu. Tapi ngapain dia sampai harus begitu amat buat nolong? Ya nggak, ya namanya temen gitu, dia mau nolong, tapi gue nggak bisa ngasih dia semua. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata itu uang dari, nah disitulah gue terseret, gitu loh, terseret bahwa dibilangnya gue didakwa bahwa gue menerima duit apa sih istilah penggelapan di situ. Sampai gue kena ditahan 2 minggu tuh di Kendari, gitu. Udah tuh segala macem dan sebagainya, sampai gue 1 tahun mesti bolak-balik Jakarta Kendari, lu bayangin nggak sih? Wajib lapor. Iya, Jakarta Kendari buat sidang, bukan buat sidangnya di Kendari karena laporan di Kendari kan, dibikin susah gua sama yang lapor, gitu kan. Udah tuh, wah itu juga gua habis-habisan, gue Sunlight gue di cut dan sebagainya, sinetron nggak dapet, dan itu juga. Itu berakhirnya Sunlight di situ berarti? Ya 2010, gitu. Nah habis itu udah tuh, gua tobat lagi sama Allah. Gue mohon ampun lagi, dikasih bonus dong. Sinetron Anak-anak Manusia. Number 1 selama 2 tahun di sebuah stasiun TV, gitu. Dan ternyata semua itu punya maksud. Gue, tau nggak apa? Gue jadi bintang utama di situ sama Primus. Iya. Primus saat itu sudah jadi anggota dewan. Primus saat itu sudah jadi anggota dewan. Nah begitu sinetronnya muncul, Anak-anak Manusia, itu ini bener-bener udah disetting sama Allah. Bertepatan dengan masa pencalekan gue. Jadi Primus itu ngebantu gue untuk jadi mentor. Lu tuh harus gini, lu harus gitu. Dapat guru gratis dong, gitu kan. Dan akhirnya jadilah gue anggota Dewan DPR RI. Itu setelah gue mengalami masa-masa yang nyungsep yang kedua itu. Nah ini sekarang yang ketiga, ini gue nggak tahu nih bonusnya apa dari Allah. Amin. Amin. Tapi gimana-mana kalau mau ada berkat besar ya, nggak tahu, ini yang gue perhatiin dalam hidup ya, itu si musuh ya, si iblis tuh nggak suka, jadi pasti ada gangguan. Pasti. Apa yang sebenarnya Tuhan izinkan juga supaya apa? Kita semakin bersandar pada Dia dan hanya betul-betul melihat kepada Dia dan tahu bahwa hanya Dia yang bisa membukakan pintu dan menutup bila memang bukan buat kita, gitu kan? Tapi setelah 5 tahun sejak COVID, berapa tahun yang lalu sih? Aduh, hampir capek ngingetin COVID itu. Dari 2020. Nah itu sampai sekarang, menurut gue itu lebih religius dibandingin Krishnamukti yang dulu-dulu, dibandingin waktu masa gue nyungsep pertama, nyungsep kedua. Gue lebih religius sekarang. Gitu banyak hal-hal yang dulu tidak bisa gue lakukan. Sekarang ini gue juga amazing gitu dengan diri gue. Ternyata gue bisa ya, gitu. Kalau gue boleh bertanya sedikit, karena gue nggak ngelihat lu sebagai orang religius, gue ngelihat lu sebagai orang yang spiritual. Dalam arti nggak berarti spirit gitu, enggak ya. Tapi dalam arti rohmu dibentuk sama Tuhan. Kalau kita bicara religius ya kita bicara ya simbol, kita bicara kalau nggak ada ini berarti gue nggak bisa berdoa, misalnya kalau nggak gitu. Kalau udah spiritual kan memang hatimu udah melekat. Iya betul, mungkin lebih ke situ, lebih tepatnya ke situ, lebih spiritual gue. Gitu, kayak misalnya mohon maaf nih ya, bukan gue ria ya, tapi mohon maaf, gue nggak pernah seumur umur sholat subuh itu di masjid, gitu loh. Padahal masjid tuh ada di sebelah rumah gue. Oh deket banget. Deket banget, tinggal 5 langkah tuh udah nyampe gitu loh. Entah kenapa gitu ya, entah kenapa di masa kejatuhan gue yang sekarang ini tuh, gue kayak ada panggilan gitu loh. Gue malu banget, ada masjid sebelah rumah gue, tapi gue gak pernah manfaatin masjid untuk tempat ibadah gue gitu. Nah itu salah satu contoh lah yang gak pernah gue lakukan secara spiritualnya ya gitu. Nah akhirnya gue alhamdulillah, gue sejak berarti 3 tahun belakangan ini gue rajin sholatnya di masjid gitu. Ya, ketika ada panggilan, patuh. Dan ketika gue tidak sholat di masjid, gue jadi merasa tidak enak hati gitu. Ada yang kurang gitu loh. Kayak gitulah. Contohnya itu dalam sisi spiritual ya, bukan mau ria nih. Dalam hal mental misalnya,
dulu mana pernah mau gue melakukan pekerjaan rumah. Karena ada asisten gue, ada ART dan sebagainya. Sekarang tinggal gue sama nyokap gitu. Jadi gue ngerjain segala sesuatunya sekarang. Ya gue nyiram tanaman gitu. Gue bersihin toilet, WC, gue ngosek dan sebagainya. Coba bayangin Krisna Mukti yang nggak pernah seumur umur. Tapi kan pinter cuci piring dulu. Cuci piring beda lah, cuci piring kan pencitraan doang. Iya. Gitu, jadi gue banyak hal-hal yang menurut gue kemajuan dalam karakter gue, gitu loh. Jadi ya makanya gue memahami kenapa ini semua terjadi dan gue ikhlas. Gue diberikan teguran. Gitu, diberikan ujian seperti ini, walaupun awalnya berat, gitu, tapi gue sampai pada satu penyadaran diri bahwa ini semuanya adalah ada hikmahnya dan semuanya untuk kebaikan diri gue. Jadi ketika nanti gue udah dikasih sukses lagi sama Allah, gitu, baik karir, materi dan sebagainya, gue udah nggak akan, insya Allah, gue tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin lagi, gitulah. Menurut gue begitu ya, gitu loh. Yang gue pelajarin sih. Walaupun kalau kita melakukan kesalahan pun bukan itu lisensi untuk kita berdosa ya. Iya. Tapi kalaupun kita melakukan kesalahan pun, gue sangat percaya Tuhan itu Sang Maha Kasih banget. Iya. Dia selalu mempunyai pintu pengampunan. Betul. Itu kan kayak hadiah ya dikasih ke kita. Nih lo ada pengampunan, ini ada jalannya nih. Kamu mau ngikutin jalan ini enggak? Betul. Nah itu kan kayak kado. Masalahnya kita manusia tuh sering dibutakan oleh gue harus bisa gini dulu, gue harus bisa gini dulu. Padahal itu kado pengampunan tinggal kita terima, tinggal kita buka. Kita suka nggak unboxing. Iya. Tinggal di unboxing kan? Betul, makasih tinggal di unboxing. Tuhan, terima kasih. Karena kadang-kadang kita itu telat mengambil hikmahnya dari kejadian-kejadian yang kita alami itu kita kadang-kadang telat. Gitu. Ya gue juga perlu waktu berapa lama lah gitu untuk mencerna dan menelaah kenapa sih kok gue nggak jadi anggota dewan lagi gitu loh. Kenapa gue begini begitu dan ini hal-hal gini lu nggak ceritain sama nyokap nih? Bisa udah di level curhat nggak? Masalahnya nyokap itu dari kecil tidak tidak membentuk dirinya untuk menjadi teman curhat gue. Karena kan dulu ya seperti yang dia harus ada yang dia harus pada saat itu. Nah nyokap gue itu lagi pula tipikal orang yang sukanya apa-apa memendam sendiri gitu. Pokoknya kalau nyokap gue udah diem gitu, oh gue nih udah tahu nih pasti lagi ada something wrong nih gitu. Jadi gue juga nggak terbiasa untuk Isna tuh lagi begini nggak begitu gitu. Jadi ya dia biar tahu dengan sendirinya. Paling kalau misalnya dia sampai tahu dia nanya, ya udah dijelasin. Tapi ya sesimpel itu sebetulnya. Kayak misalnya tiba-tiba mobil hilang, apa aset gue hilang dan sebagainya. Nggak nanya tuh? Nggak nanya, ya sudah. Ya memang that's the way it's got to be gitu. Kayak gitu aja sih. Oke. Gitulah. Oke. Wow. Lu nggak ada rencana mau nulis buku ini dengan ini semua? Gue nggak tahu deh. Tulis kali nggak apa-apa. Gitu ya? Iya. Gue nggak tahu how to begin. Iya kan? Nggak apa-apa. Emang bisa jadi inspirasi orang ini kayak gini? Bisa lah. Bisa ya? Kenapa enggak? Kan nanti ada editornya. Oh gitu. Coba ini pencet dulu, sini ada tombol tut gitu. Serius? Apaan? Tut gitu, tut. Nanti tiba-tiba keluar sesuatu dari gitu. belakang. Apa itu? Mesinnya rusak nih, tut. Apa itu? Lama ya? Itu. Nah ini buku yang suka gue kasih ke semua narasumber Masya ya. Allah. Semoga ini menjadi sesuatu dirimu juga ini penulis. Iya Pak, ini buku MC, ketiga Pak, presenter, alhamdulillah. pengajar kelas well-being. Semoga kamu punya waktu untuk membaca dan ini ya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kamu suka ungu ya? Nggak juga, kebetulan nih. Ini soalnya ungu juga? Iya kebetulan nggak kok. Oh kirain. Tapi ungu itu menurut ilmu color katanya, thank you. itu is a spiritual color katanya sih gitu. Gitu ya? Karena gue suka ungu. Iya. Iya, gue suka ungu. Ini apa pemikiran lo tertuangkan dalam sini atau? Ini kayak esai pendek. Oh esai pendek. Siap. Belum berani mengeluarkan cerpen. Lagi gitu. belajar Pak. Iya. Ini ada masa pandemi COVID juga di sini. Ada benar. Habit overthinking ini malah makin jadi. Ya ini gue banget. Ingetin lagi kan. Luar biasa sekali hidupmu. Gitulah. Ya nggak ada yang tahu. Gue cuman cerita kepada orang yang menurut gue nyaman. Gue bercerita, gue bisa cerita sedetil ini ya karena gue
Tapi Bapak nyaman, tapi kan yang nonton banyak. Saya bingung nih ngeditnya gitu. Jadi nanti it's your problem. bener lagi dia. Kalau kata sastra sila lain, iya lagi. Ya. Gitu, Oke. ya. Gitu. Terima kasih ya udah percaya Sama-sama, sama terima Sofina kasih Pitos dan banget. tim. Terima kasih juga udah berbagi kisah. Terima kasih juga udah mengadakan waktu untuk datang ke sini. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Untung deket ya. Deket. Rumah ya. Tinggal lurus doang. Setelah ini doa gue, lo semakin melekat hatinya sama Tuhan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Lo semakin diberi jalan untuk naik dan bukan ya turun. Allah, amin. Lo akan jadi orang yang meminjamkan dan bukan jadi peminjam. Amin ya Allah. Amin. Lo akan banyak memberkati orang Amin. di masa depanmu. Ya. Gue udah gak pengen lagi ada drama dalam kehidupan gue. Mungkin mudah-mudahan ini udah nih terakhir udah. Gue pengen yang benar-benar udah steady sampai akhir hayat. Ya. Amin Gitu. ya. Amin. Dan Capek. Tuhan mendengar doa lo. Karena selama ini apa yang masalah-masalah yang gue timbulkan tuh kebanyakan dari diri gue sendiri gitu. Kita semua sih. Iya sebenarnya kayak gitu. Hari ini bukan Thank hari yang you. baik untuk menyerah guys. Katakan itu setiap hari. Kita sudah belajar banyak dari Krishna Mukti hari ini. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Hal-hal apa lagi sih yang Tuhan mau buat dalam hidup kita yang perlu pengorbanan ego kita harus dimatikan dan kita ikuti maunya Tuhan seperti apa. Karena memang yang harus terjadi di dunia ini adalah kehendaknya dan bukan kehendak kita. Jangan lupa you are loved. Kita bertemu lagi di episode-episode lainnya. Bye-bye. Bye. Situ. Bye. Iklan. Krishna Mukti. Produser.